Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Nah, Ibu ingin tahu nih bagaimana nih kabar kalian semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik semuanya. Semoga kalian sehat selalu ya. Ibu harap kalian juga selalu menjaga kesehatan, juga selalu menerapkan prokes dimanapun kalian berada. Nah, untuk ketua kelas, mohon terlebih dahulu untuk mempersiapkan kelas sebelum memulai pembelajaran agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ayo silakan ketua kelas. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu sudah men-share di Classroom untuk materi yang akan kita bahas hari ini, serta pembagian-pembagian kelompok. Ibu juga sudah mengirimkan RPP, LKPD, modul, PPT, serta evaluasi. Jadi, Ibu harap sebelum masuk kelas hari ini, kalian sudah membaca materi yang telah Ibu share ya. Nah, berikut merupakan perangkat pembelajaran yang telah Ibu upload di Google Classroom. Di sini Ibu telah mengupload perangkat pembelajaran meliputi RPP, ELKPD, evaluasi, PowerPoint, serta modul. Nah, setelah itu Ibu telah mengirim link absensi melalui Google Form. Jadi, harap untuk seluruh siswa-siswi agar mengisinya tepat waktu. Nah, tadi sebelum masuk Ibu juga sudah mengirim link Google Form untuk absensi. Jadi, untuk memastikannya Ibu akan mengabsen ulang satu-satu ya. Afri hadir? Hadir, Bu. Yeni Feti? Hadir, Bu. Nica? Hadir, Ibu. Sari? Hadir, Bu. Tiara? Hadir, Ibu. Siti Fatima? Hadir, Bu. Desi Aprilia? Belum hadir, Ibu. Adira Azara? Belum hadir, Bu. Berarti yang absen hari ini 2 orang ya, ketua kelas. Iya, Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya nih satu-satu ke kalian untuk memastikan apakah kalian telah membaca materi yang telah Ibu share di Classroom. Nah, Ibu ingin bertanya nih pertama untuk Siti Fatima Zahra. Coba kamu sebutkan apa materi yang akan kita bahas pada hari ini. Materi yang akan kita bahas pada hari ini, Bu, yaitu mengenai teknik menggunting busana pesta, Bu. Ya, betul. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya ke Yeni. Coba sebutkan judul-judul besar materi yang akan kita bahas pada hari ini. Izin, Bu, judul-judul materi yang akan kita bahas pada hari ini, Bu, tentang merancang bahan, tujuan merancang bahan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang bahan, serta prosedur pengguntingannya, Bu. Oke, baiklah. Sepertinya Desi telah bergabung pada pembelajaran kita hari ini. Nah, benar yang dikatakan oleh Yeni tadi. Judul-judul besar pembelajaran kita pada hari ini ada mengenai merancang bahan, tujuan merancang bahan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam merancang bahan, serta prosedur pengguntingan. Nah, untuk memulai materi pembelajaran kita hari ini, Ibu share ya. Apakah sudah terlihat semuanya? Sudah, Bu. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai teknik menggunting busana pesta wanita.
Topik bahasan kita pada hari ini yaitu yang pertama mengenai pengertian merancang bahan, yang kedua mengenai tujuan merancang bahan, yang ketiga mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang bahan, yang keempat teknik dan prosedur cutting atau pengguntingan dalam proses pembuatan busana yang meliputi persiapan alat, bahan, pola, serta tempat atau ruang kerja, alat yang digunakan untuk memotong bahan, serta menata pola ke bahan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari merancang bahan. Apa sih itu merancang bahan? Merancang bahan yaitu membuat rancangan atau rencana mengenai bahan atau kain yang akan dipergunakan untuk memproduksi suatu model busana, yaitu dilakukan dengan cara meletakkan pola yang telah diberi kampu di atas bahan dan diatur sedemikian rupa sehingga mengetahui berapa banyak bahan yang diperlukan untuk membuat satu model busana. Merancang bahan merupakan salah satu hal terpenting dalam proses pengguntingan busana. Kenapa? Karena dengan merancang bahan kita dapat mengetahui banyaknya bahan yang akan kita butuhkan nantinya. Yang kedua, kita dapat memperkirakan banyaknya biaya yang dibutuhkan secara keseluruhan. Ketiga, memudahkan kita untuk menempelkan pola pada bahan yang sesungguhnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam merancang bahan yaitu yang pertama arah benang dan arah kain. Yang kedua, bagian-bagian pola yang harus diletakkan pada lipatan kain. Yang ketiga, pola yang harus dipotong 2 kali. Nah, selanjutnya persiapan alat yang dibutuhkan dalam pengguntingan busana, yaitu yang pertama pita ukur, yang kedua pemberat, ketiga gunting, dan keempat alat pemberi Seperti tanda. radar bergerigi, gundul, karbon, serta kapur jahit. Kerja atau prosedur mempersiapkan alat yang akan digunakan yaitu pertama, kita harus memastikan pita ukur dalam keadaan lurus atau tidak bergelombang. Yang selanjutnya, memastikan gunting bahan yang akan digunakan tajam, tidak berkarat atau tidak kendur. Selanjutnya, kita menyiapkan jarum pentul yang runcing dan tajam atau tidak berkarat. Karena kalau jarum pentul yang kita gunakan berkarat, itu akan merusak kain. Selanjutnya, menyiapkan bahan. Yang pertama, kualitas bahan harus bagus, dari struktur tenunannya hingga penyempurnaannya. Yang kedua, jika potongan bahan tidak lurus pada saat membeli kain, maka harus diluruskan terlebih dahulu dengan cara memotong searah benang pakan atau yang ditarik. Selanjutnya, jika bahan kusut, maka harus disetrika terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan menyiapkan pola, yaitu hal pertama yang dibutuhkan dalam menyiapkan pola, yaitu pola harus sesuai dengan desain busana yang akan dibuat nantinya. Yang kedua, kita harus memeriksa kelengkapan jumlah pola. Selanjutnya, kita harus memeriksa kelengkapan tanda-tanda pola agar tidak terjadi kesalahan pada waktu meletakkan pola yang nantinya akan berakibat kesalahan pada waktu kita memotong bahan. Nah, terakhir, tanda panah menunjukkan kalau pola tersebut diletakkan sesuai dengan arah serat. Nah, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan memotong bahan yaitu persiapan ruang kerja. Yang pertama, harus memiliki penerangan yang baik, tidak terhalang oleh furnitur atau barang yang lainnya. Yang kedua, sirkulasi udara harus cukup nyaman. Selanjutnya, ukuran meja potong sesuai standar. Permukaan meja harus rata atau datar. Nah, berikut merupakan langkah kerja dalam menyiapkan tempat pemotongan, yaitu kita harus menyiapkan tempat kerja, kita harus memastikan penerangan dalam ruangan yang dinyalakan. Yang ketiga, meja potong dibentangkan dengan sempurna bagi meja gunting yang bersayap kiri dan kanan, kemudian dibersihkan dari kotoran dan debu, serta rata permukaannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara meletakkan pola di atas bahan. Yang pertama, pola-pola yang besar harus diletakkan terlebih dahulu. Biasanya, pola yang besar ini diletakkan di sudut bahan setelah dilipat 2. Kemudian, pola-pola yang kecil, tata letak polanya itu sesuai dengan rancangan bahan yang sudah dibuat. Yang kedua, setelah kita yakin nih, tidak akan ada perubahan lagi, pola kemudian disematkan dengan jarum pentul, kemudian jangan lupa arah kepala jarum pentul ke dalam sedangkan ujungnya menghadap keluar. Berikut kita akan menonton video cara meletakkan pola yang benar. Jadi untuk siswi seluruhnya, tolong diperhatikan video ini dengan secara seksama ya. Di sini aku sudah memiliki perca kain. Nah, bagian yang tersuwir ini adalah serat pakan atau serat lebar kain, dan ini yang di tepian bahan yang rapi bagus adalah serat panjang kain atau serat lungsing. Saat ingin meletakkan pola pada kain, sebaiknya yang kita gunakan adalah
serat panjang kain atau serat longsing. Pertama-tama, kita lipat kain secara memanjang. Jika kita ingin membuat baju bukaan belakang atau resleting belakang, maka pola depan kita letakkan pada bagian lipatan kain. Tapi, jika kita ingin bukaan depan, maka pola belakanglah yang berada pada lipatan kain. Mengenai motif, jika bahan yang kita gunakan polos atau bermotif abstrak atau bermotif yang teratur, maka kita bisa letakkan pola depan dan belakang berlawanan arah seperti ini. Namun, untuk kain yang bermotif tidak sama antara atas dan bawah atau memiliki motif yang searah antara kanan dan kirinya, maka kita samakan dulu motif, baru kita letakkan pola secara sejajar antara depan dan belakang. Ketika kita meletakkan pola tanpa memperhatikan arah serat kain atau motif, ini akan berakibat fatal karena baju kita akan terlihat tidak nyaman dipakai dan kurang bagus hingga mengurangi nilai jual hasil jahitan kita. Untuk meletakkan pola leher, kerah Shanghai, lapisan kerung lengan, atau bisban untuk membungkus bagian yang melengkung, sebaiknya mengambil arah serat serong agar bagian tersebut tidak menggembung atau melintir. Untuk menentukan arah serat serong, kita cukup melipat kain membentuk segitiga siku-siku. Bagian yang lentur inilah yang disebut serat serong. Nah, sekian materi kita pada hari ini mengenai teknik menggunting busana. Apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang masih bingung nih mengenai materi yang telah Ibu paparkan tadi? Izin Bu, saya ingin bertanya Bu. Ya, silakan Desi. Saya ingin bertanya, kan di dalam memberi tanda busana kita memakai radar kan Bu? Nah, seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, ada radar yang bergerigi dan radar yang gundul. Apa fungsi dari radar-radar tersebut Bu? Apakah berbeda? Baiklah, bagus pertanyaannya. Betul, ada dua jenis radar, yaitu radar bergerigi dan radar gundul. Nah, apa fungsinya berbeda-beda? Sebenarnya fungsinya secara umum sama, yaitu memberi tanda pola pada bahan. Akan tetapi untuk radar gundul dipakai untuk memberi tanda pola pada kain yang berbahan halus, sampai sedang seperti sifon, sutra, katun, dan tetoron. Sedangkan radar yang bergerigi itu bisa digunakan untuk memberi tanda pada kain yang bertekstur tebal seperti corduroy, jeans, linen, atau wool. Nah, seperti itu Desi, apakah sudah paham? Iya Ibu, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada Bu. Baiklah, seperti yang Ibu katakan di awal, Ibu telah membagi nama-nama kelompok di Google Classroom. Nah, untuk masing-masing kelompok, Ibu ingin perwakilan dari kalian coba untuk menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sembari kita menunggu perwakilan kelompok, Ibu sudah mengirimkan tugas kita hari ini di Classroom ya. Jadi tolong untuk mengirimkan tugasnya di kolom tersebut. Ibu beri tenggat pengerjaannya sampai besok malam, jadi usahain untuk mengerjakan tugasnya dengan jujur. Tidak copy paste dari internet, juga bila ada jawaban kalian yang sama, Ibu langsung buat nilai kalian 0. Jadi, Ibu harap kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Oke, baiklah, untuk perwakilan kelompok 1, silahkan. Siapa yang ingin menyampaikannya? Saya Bu. Ya, silahkan Tiara. Kesimpulan materi, menurut saya kesimpulan materi kita pada hari ini dari hasil diskusi kelompok, yaitu merancang bahan adalah membuat rancangan atau rencana mengenai bahan atau kain yang akan dipergunakan untuk memproduksi suatu model busana. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang bahan antara lain: A. Arah benang dan arah kain. B. Bagian-bagian pola yang harus diletakkan pada lipatan kain. Dan C. Pola yang harus dipotong 2 kali. Dan alat-alat yang diperlukan antara lain pita ukur, pemberat, gunting, alat pemberi tanda seperti radar, karbon, kapur jahit, dan sebagainya. Sekian kesimpulan dari kelompok 1 Bu. Terima kasih Ibu dan teman-teman.
Baiklah, untuk kelompok selanjutnya silakan untuk menyampaikan kesimpulannya. Untuk kelompok 2, saya persilakan. Baiklah, saya Sari Bu, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi kita hari ini, yaitu merancang bahan adalah membuat rancangan busana dengan cara meletakkan pola yang telah diberi kampuh di atas bahan dan diatur sedemikian rupa. Tujuan dari merancang bahan yaitu yang pertama, mengetahui banyaknya yang dibutuhkan. Yang kedua, memperkirakan banyak biaya yang dibutuhkan secara keseluruhan. Yang ketiga, memudahkan menempel pola pada bahan sesungguhnya. Yang kedua, pola di atas bahan. Yang pertama ada pola-pola yang diletakkan terlebih dahulu. Yang kedua, setelah yakin tidak akan ada perubahan, pola disemat dengan jarum pentul. Sekian kesimpulan dari kami, saya kembalikan ke Ibu. Baiklah, terima kasih Sari. Sepertinya setiap kelompok telah menyampaikan kesimpulannya dengan baik, bagus, dan juga kalian telah paham dengan materi kita pada hari ini. Maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan, kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi tolong seluruhnya untuk membawa polanya masing-masing untuk kita praktekkan di pertemuan selanjutnya. Baiklah, kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian hadir semua, jadi tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang telah hadir pada hari ini. Apabila ada kata yang menyinggung, Ibu mohon maaf. Ibu tutup pertemuan kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ibu izin live ya. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Terima kasih Bu.